Perkenalkan, nama saya Resti. Saya sekarang di bagian Gojek, jaga Gojek. Perkenalkan, nama saya Amelia Anggraini. Saya sedang di bagian packing dan sedang mengajarkan Resti di bagian jaga Gojek. Sekarang coba Resti jelasin sistem di Jaga Gojek itu seperti apa, cara kerjanya seperti apa, SOP-nya seperti apa. Sistem jaga Gojek itu yang pertama paket itu harus sesuai dengan driver. Sistemnya itu kalau ada driver mau ambil paket, kita harus cocokkan dulu nomor invoice-nya, nama alamatnya, nama penerimanya, dan setelah udah dicocokin semuanya, baru kita minta nama penerima, nama driver sama nomor telepon driver. Sama apa Bu tadi? Ya, cara kerja kamu di Gojek itu alurnya apa aja gitu. Kalau untuk pertama datang itu kita harus membersihkan tempat kerja dan menyiapkan peralatan kerja. Jika peralatan kerja tidak ada, kita minta ke kantor, kita ambil peralatannya, apa yang harus disiapkan seperti pulpen, cutter, tali rapia. Jika sudah, sambil menunggu driver datang saat pagi, kita harus mengambil paket yang ada di belakang, yang dijemput barang. Jika paket sudah ada, kita susun, kita tumpuk sesuai Gojek atau sesuai Grab tumpukannya. Jangan dicampur, karena kalau dicampur bisa nanti kalau kita mau nyari ribet sendiri, bisa menyusahkan diri sendiri. Takutnya nanti kita nyari udah bilangnya nggak ada, taunya di depan udah ada. Terus setelah ada driver datang, kita sapa, siang Pak, mau ambil paket atas nama siapa? Jika driver sudah menyebutkan nama paketnya, kita cari. Jika driver mengambil nama atas nama si A, paket Grab, kita cari di tumpukan Grab. Jika di tumpukan Grab tidak ada, kita cari di belakang. Tapi kita jangan ke belakang dulu, kita cari dulu benar atau enggak, di depan sudah tidak ada. Dan kita lihat juga di web ada atau tidak. Kalau emang benar-benar nggak ada, kita bilang ke belakang, turunin paket atas nama si A. Kalau paketnya udah ada, kita kita kasih ke drivernya sambil bilang, abang mau minta cocokin nomor invoice-nya, boleh. Kalau kata abangnya boleh, baru kita cocokin, kita lihat benar atau enggak abangnya mau ngambil satu barang. Jika benar, kita udah cocokin nama, alamat, nomor telepon, kita minta nama driver sama nomor telepon driver, supaya nanti takutnya ada kendala di jalan apa-apa, kita bisa menelpon driver. Poin penting di Gojek itu apa? Poin pentingnya itu harus teliti, terus sikap. Telitinya dalam hal apa? Telitinya dalam hal pengecekan. Yang dicek apa? Yang dicek itu kayak nama, nomor invoice, dari web juga. Nah, kalau nomor invoice itu kan panjang banget, apalagi Tokopedia tuh. Iya. Kalau emang invoice-nya terlalu panjang, kita itu mengeceknya itu 4 huruf atau 4 angka dari belakang. Terus kalau misalnya ini masalah terbesar kamu di Gojek sekarang apa? Kalau driver mengambil barang lebih dari 2, Kenapa? karena kan barang di kita itu ada yang kecil, ada yang besar. Terkadang abangnya cuma mau bawa yang kecil, yang besar katanya di cancel aja. Tapi seberusaha mungkin dirayu supaya bisa dibawa sama drivernya. Cara kamu ngerayu Gojeknya gimana? Kayak misalnya dia bawa 3 paket, yang 2 itu kayak kecil, sedang, besar. Kayak kita bantuin, abang ini paketnya ada 3, susunannya juga mau kita iketin
dengan cara susunannya yang turun pertama yang mana, yang terakhir yang mana. Kalau yang terakhir itu kita susunnya di paling atas, di paling bawah tuh. Terus habis susunan terakhir yang kedua ditumpukin dengan paket yang kedua, lalu paket yang ketiga. Kalau emang itu ketinggian, kita bisa dengan cara bikin keranjang kanan kiri. Untuk yang kanan kiri itu bisa yang pertama, yang kedua. Boleh nggak yang kalau kanan kiri itu yang terakhir aja? Nggak boleh. Kenapa? Karena kan itu takutnya nanti bisa miring sebelah, cuman ada sebelah doang. Kan takutnya yang pertamanya ada di yang ketiga, contohnya yang ketiga itu ada di kanan, yang terakhir itu ada di kiri, yang terakhir di kiri. Nanti takutnya yang kanannya udah diambil, tiba-tiba adanya kiri doang, kan susah juga. Terus kalau misalnya kayak driver yang ya kan gak cuma yang lebih dari dua barang ya, misalnya cuma ngambil satu barang di kita, barangnya gede, misalnya kayak 2 dus. Nah dia Terus 2 dus tin wall misalnya, kayak Oh. kemarin yang Mario sama Sri Rahayu itu kan lumayan Iya. besar. Nah itu gimana cara kamu ngerayu dia? Kalau emang motor driver udah ada barang, kita bilang gini, abang ini kan barangnya besar, coba barang abang yang ada di motor diturunin dulu, kita bantu susun. Cara nyusunnya itu, ini kan karena barangnya besar, kita taruh di bagian atas. Tanya dulu, itu urutannya keberapa? Di atas mana? Atas joknya. Ya paling bawah itu atas joknya. Terus kita bilang, abang ini yang abang bawa turunnya yang keberapa-berapa. Misalnya kayak yang diikat abang kan ada 2 tuh yang di atas joknya. Itu yang kedua itu misalnya ke pertama kedua turunnya. Berarti otomatis itu bisa kita taruh di bagian atas si barang yang dari kita yang besar itu. Terus kita bantu, abang kita bisa bantu ikat kok. Ini kan barangnya besar, kita susunin juga. Kita ikatnya juga yang kencang, gak sembarang ikat. Karena kalau kita sembarang ikat, bisa paketnya bisa jatuh karena abang kan bawanya banyak, apalagi someday. Kalau ikatnya kenceng belibet dong mbak, nanti gimana saya mau nuruninnya? Susah dong ininya. Enggak, kita ikat itu dengan cara kita ikat kencang tapi enggak kita ikat mati. Kita ikat pisah-pisah. Dari barang yang terakhir turun, yang kedua turun, yang ketiga turun, kita ikat pisah dengan cara enggak dimatiin ikatannya, cuman diikat pita. Jadi kalau abangnya mau nurunin, tinggal ditarik doang. Itu kalau yang besar satu ya. Misalnya nih, ada satu customer, dia 2 pesanan. 2 paket. Ya, 2 paket. Nah, itu kan kalau sebutan nama drivernya argo numpang ya. Iya. Dia dapat argonya cuma 1. Iya. Cenderung driver nggak mau ini dapat barang ini tapi duitnya dikit. Itu gimana kamu ngerayu dia buat biar mau bawa? Kayak, abang kan ini satu nama, satu alamat, otomatis turunnya sama. Nggak ngabisin bensin juga. Abang juga bisa kalau emang ini ada 2 paket, bisa turun 2. Jadi abang tinggal sisa beberapa paket lagi, nggak usah bolak-balik sana sini. Amel ada yang mau tambahin nggak? Ya kalau Amel, kalau yang misalkan buat driver yang pengambilan 2 paket dengan 1 alamat itu dari cara si Resti sih sudah ini ya. Cuma ada tambahan kayak misalkan kalau misalkan drivernya itu membahas masalah argo saya kecil, ini yang ini saya cuma dapat 1, itu kita cuma bisa jelasin cara ngerayu kita harus yakinin aja ke drivernya, maaf bang kan kita di sini cuma menyediakan dari masalah argo itu dari sistem Shopee-nya atau dari sistem aplikasi abang. Mel, tadi sampai mana?
Ya kalau buat yang masalah driver ambil 2 paket, 1 nama dan 1 alamat, itu kita sih harus bisa yakinin drivernya, kita jelasin. Kalau misalkan drivernya nggak mau bawa, kita bisa, "Bang, ini kan 2 paket, jadi abangnya nggak terlalu bolak-balik sana sini ngabisin bensin, bisa langsung kasih ke 1 customer aja, bisa ini ke abangnya kan." Terus kalau misalkan si abangnya ini ngungkit masalah argo atau masalah uang jalan gitu, kan kebanyakan ada yang seperti itu kan. Paling bisanya kita ngejelasin, untuk masalah argo Bang, maaf itu dari sistem toko online-nya. Kita di sini hanya menyediakan, kita tidak dapat ongkir apa-apa. Karena kan kita juga dipotong dari sistem sistem ininya marketplace marketplace-nya gitu kan. Nah, kita ya harus bisa benar-benar inian ke drivernya sih, Bu. Harus benar-benar bisa ngerayu drivernya. Nanti kalau driver yang ngomong di saya nggak mau tahu lah, saya yang bawa kok. Saya yang repot bawa 2 barang berat di jalan. Kalau saya kenapa-napa di jalan gimana yo? Kalau masalah driver yang ngomong begitu, saya paling bisa langsung saya praktekin penjelasan buat iketannya sih Bu. Karena rata-rata driver kalau ngomong begitu karena nggak yakin sama iketan kitanya. Takutnya paketnya nggak kenceng di jalan, makanya buat driver apa nggak percaya gitu di jalan, takut ada apa-apa gitu. Paling langsung kita praktekin ke motornya sambil kita jelasin, iketannya Bang seperti ini, buat barang abang juga yang mau dibawa nanti seperti ini gitu, dijelasin di motornya langsung, kita sambil praktekin ke drivernya. Jadi kita jelasin, terus nanti kita contohin juga si abangnya, nanti abang kalau mau turunin tinggal tarik yang ini aja, kalau enggak kita sediain alat juga buat abang motong atau apa gitu kalau abangnya ini. Kita juga tanya Bu, ini abangnya mau diikat mati atau enggak gitu, kadang kita tanya juga begitu. Biar enggak dari kita aja, jadi kita harus ada komunikasi juga ke drivernya. Kunci buat ngerayu Gojek apa biar Gojek mau bawa barang-barang kita? Kuncinya itu ya kita harus percaya diri, terus harus mikirin resiko dia juga. Kalau mau bawa barang banyak juga kan resiko di jalan itu besar. Ya kalau resiko semuanya resiko dong. Barang kita gede-gede. Hmm. Ya kalau itu kan bisa, kuncinya itu harus kayak kita itu gak boleh arogan. Kalau ngerayu driver itu kayak kalau emang dia ngotot kita nggak boleh ngotot, kita harus harus ngerendah diri, kayak nggak boleh, kalau emang kata dia A kita nggak boleh A juga, kita harus ngerayu dia dengan cara lembut baik, dengan cara dia suruh duduk atau disuruh minum dulu. Terus kalau drivernya masih tetap ngotot juga nggak boleh kayak ayo bang nggak boleh gitu, kayak ayo pak kita bantu kok, kita nggak bakalan ngeribetin bapak di jalan juga, kita bakalan bantu ikat dengan cara sebisa mungkin, nggak bakalan ngeribetin driver di jalan. Kalau cuma begitu sih dari 10 paket paling yang diambil paling jago 3 paket. Tapi kalau kan terkadang ada driver mengambil 5 paket, kadang yang 3 kecil-kecil, yang Bukan, duanya. maksud saya dari 10 paket, misalnya kita ada 10 paket Gojek di bawah, yang akan ke bawah paling cuma 3 atau 4, sisanya ujung-ujungnya pending. Kalau kunci itu Gojeknya mau bawa itu, yang penting kamu harus bisa kasih tahu untungnya dia kalau bawa barang kita tuh apa aja. Ya kayak tadi salah satunya udah disebutin kalau harga numpang, bensin dia sebenarnya lebih irit kan. Terus kalau misalnya ini kan sebenarnya kayak tadi kan saya ada bilang pas yang dibawa performa kan, masalah performa. Dia kalau nggak cancel kan performa dia bagus.
Kalau dia sering cancel kan performa dia juga turun. turun. Jadi kasih tahu untungnya dia itu apa aja. Orang kan senangnya dengernya yang bagus-bagus kan, nggak mau denger yang jelek-jelek. Kalau kamu misalnya ini terjatuh apa segala macam, orang nggak bakal mau bawa lah. Jadi yang pasti tuh kasih tahu untungnya. Sekarang pokoknya kasih tahu untungnya Gojek itu apa, bawa barang kita. Ini barangnya ringan, besar, udah kita iketin, dia udah bawa barang, kita bantu ininya, jadi dia lebih mudah. Misalnya dia masih ada pengambilan lain, dia butuh tali, kita tawarin tali. Tuh. Terus nggak apa-apa kamu cerita. Buat cerita. Kan kalau di Gojek juga driver terkadang ada yang ngerti apa yang kita jelaskan, ada juga yang enggak ya Bu. Terkadang kalau kita jelaskan dengan cara ikat tali, ya abangnya bawa banyak, kita jelaskan dengan cara ikat tali. Kalau enggak, dia juga kan suka nanya, ini barangnya apa? Kok besar banget? Kita jelaskan, Pak, di sini tuh menyediakan tempat makan, kayak untuk peralatan makan, kayak ada sendok, ada tempat makan, ada gelas juga, ada piring. Cuman di sini tuh nggak ada yang kayak kaca-kaca, cuman ada plastik sama kertas. Barang yang di kita emang besar, tapi tidak berat gitu. Kayak ukurannya besar tapi enteng kok Pak. Dia walaupun satu kardus tapi dia enteng, cuman ukurannya aja yang besar. Jadi Bapak juga nggak terlalu berat di motornya. Jadi kalau emang itu paket udah besar banget, apalagi rek 2 dus. Terus terkadang ada yang same day ya Bu. Terus katanya ini same day Mbak, jangan besar-besar. Saya juga kan harus mengambil paket di tempat lain juga. Apalagi kalau ini pengambilan pertama, saya harus mengambil 6 paket lagi. Terus kayak, ini turun ke berapa Pak? Kalau terakhir bisa di paling akhir, di paling atas. Nanti kita ikat juga kok. Kita kasih tali juga untuk abang nanti ikat lagi tempat lain. Nanti kalau emang abang mau nurunin paket yang terakhir, karena ini nggak dimatiin talinya, tinggal abang tarik doang. Sejauh ini kendalanya paling itu aja. Kalau kayak yang ketemu driver marah-marah gitu, Driver marah-marah karena paketnya besar, ya kan pasti ada kan driver marah-marah karena kan udah capek, dia udah habis panas-panasan, datang lihat nih barang gede, ngamuk dia. kalau yang kayak gitu kan mereka bilang atas paket nama si A. Kalau kita sedang mencari, kita suruh duduk dulu, abang duduk dulu, paketnya lagi kita cari, biar abangnya nggak capek-capek banget, duduk dulu, tuh ada minum, diminum aja dulu. Kalau emang kita udah unjukin paketnya terus abang yang ngomel-ngomel dengan cara dia bilang, ini saya SMD, masa besar banget paketnya, nggak mungkin juga saya bisa bawa, saya kan masih ambil di tempat lain, nggak bisa saya bawa, dengan cara pokoknya marah-marah kayak dengan cara argonya, dia ngomong argonya kecil lah atau ribet di jalan. Nanti kalau abangnya udah bilang kayak gitu, kita bilang maaf Pak, paket di kita emang besar tapi barangnya ringan, jadi Bapak kalau mau bawa juga nggak nggak terlalu apa sih, Iya, buat misalkan pengambilan yang barangnya besar, drivernya marah-marah, itu kita harus jelasinnya, maaf Pak, barang di kita besar, cuman barangnya ringan. Dan buat ini aja kita bisa angkat kok Pak, kita harus bisa yakinin ke dia.
kalau perlu kita angkat nih Pak, kita bisa angkat, masa iya bapaknya kalah sama cewek. Biasanya kita ajak bercanda dulu, kalau bapaknya marah kita bercandain, kita kita so akrabin. Kalau Kadang kamu bilang masak bapak kalah sih sama cewek, atau orang ngamuk lah. tapi ada Bu driver yang kadang Kan nggak juga semua lagi ini. kadang orang gini ya, oh ada Ya, diremehkan nih gitu, nggak boleh. ya kadang situasi driver juga kan kita nggak tahu dia dari luar panas-panas atau ada masalah lain kan kita nggak tahu. Pokoknya awalnya kita dari saat driver datang kita coba untuk tawarin dulu minum biar dia hatinya adem, tenang gitu kan. Jadi waktu kita liatin paket kita dia nggak terlalu terlalu emosi banget gitu. Terus kita jelasin barang kita apa, ringan, terus ntar kita susunnya seperti apa ya, mungkin kita seperti itu Bu kalau masalah buat paket yang gede. Harus bisa komunikasinya yang terpenting ke drivernya, biar drivernya nggak makin marah ke kita karena paketnya terlalu besar. Kadang kalau misalkan ada yang driver yang ini udah terlalu capek sama permintaan tolong kita buat dibawa, ya kadang dibawa sama dia, ya udahlah kasihan gitu, ada yang begitu. Tapi kalau misalkan yang benar-benar drivernya maaf mak saya nggak mau, saya nggak bisa bawa, itu nyusahin saya gitu, udah kita rayu, udah kita mohon-mohon juga ya mungkin, terus kadang drivernya langsung pergi, ya kita paling minta bukti cancelan gitu kalau emang udah benar-benar nggak nggak bisa diiniin lagi buat drivernya gitu. Kalau drivernya nggak mau ngasih bukti cancelan gimana? Kalau drivernya nggak mau kasih bukti cancelan terus drivernya pergi aja gitu, ya kita harus laporan Bu, supaya nanti kalau takutnya nanti drivernya itu nggak cancel atau masih jalanin aplikasinya, kitanya nggak bisa klik pencarian driver lagi. Apalagi kalau misalkan itu udah sore. Kita kalau udah sore kan nggak bisa klik pencarian driver, takutnya paket kita pending. Makanya kita kalau drivernya cancel, mau dia bukti cancelan, mau dia nggak kasih bukti cancelan, kita tetap harus laporan. Karena itu akibatnya fatal sih. Kalau buat paket pendingan itu kita sih besoknya. Kalau soal paket pendingan kan terkadang sore itu udah diinfoin kalau paket ini di pending. Terus besoknya itu kita harus kayak ributin gitu loh, kayak ini paket kok belum diambil, apalagi kalau drivernya udah nyampe jam 12 juga belum ada driver yang ngambil juga, kayak kita harus tetap laporan kayak, Bu kok ini paket abang drivernya belum datang ya untuk mengambil paket. Sebisa mungkin sih biar secepatnya itu paket biar nggak lama di situ, harus cepat-cepat diambil sama driver. Karena kan customer nggak tahu ada yang urgent, atau kalau yang urgent sih emang harus diburu-buru, tapi kan kita nggak tahu seargent apa itu customer mau pakai ini paket itu. Terus caranya kalian tahu tuh paketnya nggak diambil-ambil gimana? Kenapa? Kan ini paket nih, kalian taunya ntar paketnya udah kelamaan nggak diambil gimana? Kan kita punya web, kita bisa dilihat dari webnya, kayak misalnya di web udah kedip-kedip 3 jam tapi paket itu belum diambil, kita laporan paket yang belum diambil selama 3 jam. Terus kalau emang 3 jam itu udah kita laporan tetap nggak diambil sampai 6 jam,
kita laporan juga paket yang belum diambil. Sebenarnya jangan kelipatannya deh. Jadi 3 jam, ini udah 3 jam gak diambil. Satu, cek dulu paketnya ada nggak di situ. Ada. Udah di packing atau belum? Itu yang dicek. Jadi kalau misalnya kalian tuh harusnya sambil nunggu Gojek itu ngecek web, cocokin antara jumlah paket yang di web dengan jumlah paket yang ada di bawah. Kalau kurang atau selisih harus tanya mana sisanya, baru cek itu yang 3 jam. Dan kalau misalnya habis itu ada lagi yang besok 3 jam, jangan nunggu 3 jam lagi kelipatannya, keburu lama. Ini udah 3 jam, terus kamu mau laporan lagi udah ada yang 3 jam, itu ikutin lagi kalau belum diambil. Misalnya nih yang paket A, B, C udah 3 jam, kamu laporan kan, habis itu 30 menit kemudian atau 1 jam kemudian D, E, F juga udah 3 jam, ya berarti yang kamu lapor itu A sampai F semua, jangan hanya yang D, E, F. Tapi yang lebih dari 3 jam itu kalau masih belum diambil, laporan lagi agar apa, biar dicek. Karena kita nggak tahu kalau driver curang atau belum dapat driver. Jadi biar jangan terjadi itu namanya paket pending. Ada yang mau bertanya? Nggak apa-apa, mau nanya nggak apa-apa, nggak nanya juga nggak apa-apa. Nggak ada lagi yang tanya. Amel mau tanya Bu nih, kan tadi waktu Amel bantu Gojek driver, terus yang barangnya gede atas nama siapa tadi tuh ya yang, nah kan driver itu katanya dia udah cancel 3 kali barang di tempat lain, terus dia nggak bisa klik ininya karena ada kode etik gitu kan. Kode etik itu tadi waktu Amel tanya ke drivernya, kode etik itu apa Bang ya? Itu katanya karena pelanggaran itu tadi ya. Kalau penjelasan lebih jelasnya itu tuh kode etik tuh kayak gimana Ya, sih Bu? kemungkinan itu kan karena dia udah kena peringatan, kena suspend bisa jadi. Karena kan dia udah cancel 3 kali. Ya. Jadi misalnya di CMD itu kan berarti dia bawa 7 barang ya, 6 atau 7 barang. Nah udah dia cancel ini yang 1, 2, 3, yang keempat juga kalau dia cancel ya udah dia kena suspend. Ya aliasnya kamu dikasih tugas nih, tapi nggak kamu kerjain, kamu nggak mau, ya atasan kamu marah dong. Ya dari sistem Gojek Grabnya juga udah ini. Jadi dia kena pelanggaran, kena peringatan dari sananya. Jadi maksudnya performa dia juga turun gitu. Turun juga pasti, dia juga bisa pasti nggak dapat orderan lagi. Tadi ya kayak tadi tuh drivernya kayak karena memang kelihatan banget terpaksa gitu bawa paket kita karena dia udah kena suspend, udah peringatan Ya begitu. iya udah mau nggak mau dia harus bawa. Kalau dia cancel lagi ya udah akun dia dinonaktifin, gimana dia cara. Nah itu ntar salah satu kenapa kalian tuh harus ngerayu dia, kenapa harus bawa gitu loh, biar performa dia nggak turun, kasih keuntungan itu. Kalau babang cancel terus takutnya masalah. Ya emang itu nggak bisa semua driver kayak gitu, tapi ya paling nggak kan kalian kasih tahu dulu biar mereka agak ini dibantu kok Pak gitu. Biar performa Bapak juga nggak turun, orderan masuk banyak terus, jadi rezekinya banyak. Kalau Bapak cancel terus performa turun, anyep kan ya, ini juga Pak, kasihan juga. Ini kita bantu kok.